Semua orang mengharapkan kelimpahan. Saya tidak peduli dan sederhana, wajar dan terbuka, mempertahankan kemurnian awal. Jadi di dunia ini semua orang maunya punya rezeki yang banyak, walaupun dia tahu bahwa mati nggak bisa dibawa. Tapi semua orang mau berkelimpahan. Padahal semakin banyak rezekinya di dunia ini, semakin berkelimpahan yang berlebihan, keinginan juga akan semakin banyak. Resiko tersesatnya juga semakin besar. Kecuali kalau dengan rezeki yang berkelimpahan, kita bisa memberikan manfaat yang berkelimpahan juga kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Tetapi Lao Tzu beliau mengatakan bahwa saya tidak peduli itu. Ya, beliau tidak peduli sama harta duniawi, kenamaan duniawi, cinta duniawi, ataupun kedudukan duniawi. Beliau mencintai kesederhanaan. Justru Zen Kong Miao Yu. Beliau mencintai Zen Kong Miao Yu. Jadi Zen de Qing Jing, benar-benar bisa setiap hari hidup selaras dengan nuraninya, selaras dengan hati sejatinya, mempertahankan kemurnian awal. Tetapi orang yang seperti itu, kebanyakan orang akan menganggapnya tidak cerdas. Orang akan menganggap dia bodoh dan lugu. Karena orang lain selalu kelihatan kritis, kelihatan cerdas. Kita umumnya orang suka lihat, ini orang pintar, kita suka. Ini orang hebat, kita suka. Orang ini berkedudukan tinggi, dia pejabat, dia pengusaha besar. Orang semuanya mengidolakannya. Tetapi Lao Tzu tidak demikian. Karena kepolosan dan kesungguhannya, beliau justru terlihat tidak cerdas, tidak menginginkan ambisi apapun. Kelihatan bodoh, orang lain akan menganggapnya bodoh. Tetapi apakah yang mana yang pintar, yang mana yang arif? Orang bodoh, orang lugu, orang cerdas, bedanya apa? Kalau orang yang melihat, orang cerdas melihat orang arif, di mana dia tidak banyak pamrih, dia mau berkorban, dia relain dalam hidup sewajarnya, seikhlasnya, maka orang pintar akan mengatakan ini orang bodoh. Di dunia ini ada orang bodoh seperti ini, tetapi inilah orang arif. Orang seperti inilah yang disayang oleh langit. Orang seperti inilah yang dihormati sepanjang masa oleh umat manusia, karena tidak berhenti memberikan manfaat kepada orang lain. Tetapi orang cerdas di dunia ini justru banyak sekali dihujat oleh orang lain. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan hanya untuk keuntungan diri dia sendiri. Maka langit dan para dewa-dewi pun tidak akan memberikan bantuan kepada dia, karena bisa melihat dengan jelas jati diri dia yang sebenarnya. Aku berdiam diri dan tidak tajam. Tidak tajam itu maksudnya tidak mencari gara-gara sama orang lain, tidak kritis. Berdiam diri itu artinya adalah dia menjaga batinnya itu agar tetap stabil, menjaga agar roh sucinya, polomiao cihuinya tidak buyar, badannya ini tidak cingcisennya itu tidak hambur, tidak menyia-nyiakan kapasitas hidupnya kepada hal yang tidak berguna. Jadi begitu tentram bagaikan lautan, bagaikan awan yang leluasa tidak terbatas. Orang umumnya memiliki karakter dan tujuan. Aku berdiam. Jadi kalau orang suci mau dibandingkan dengan orang umumnya, maka orang umumnya kalau belum tahu dia adalah orang suci, orang umumnya akan mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh atau orang yang keras kepala, orang yang tidak punya semangat. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Para bijaksana yang Hoshe hormati, keras kepala itu ada dua macam. Satu, keras kepala karena ambisi yang berlebihan. Satu lagi adalah zisan kuzi. Zisan kuzi itu adalah ketika seseorang berpegang teguh kepada kebenaran, kepada nuraninya, maka dia akan kuzi juga, dia akan keras kepala. Tetapi keras kepalanya itu secara benar. Misalnya saja kita ambil contoh gampang saja, kita
membaca satu buku, kemudian kita merasa bahwa apa yang disampaikan buku ini tidak sesuai dengan kebenaran, maka kita akan hentikan membacanya. Nah, itu salah satu ciri orang yang keras kepala, tapi zesan puzi. Jadi walaupun orang lain melihat dia adalah keras kepala karena disuruh menikmati hidup juga tidak mau, disuruh pesta hura-hura juga tidak mau, maunya cuma tenang, diam, dan kemudian menjaga kapasitas sejatinya, orang akan menyebutnya bodoh. Tetapi pada dasarnya yang bodoh itu dilihat sampai terakhirnya. Siapa yang benar, siapa yang salah sampai terakhirnya baru ketahuan. Siapa yang benar pintar, siapa yang benar-benar bodoh sampai terakhirnya baru kelihatan. Karena semua yang ada di dunia ini hanya seperti panggung sandiwara yang sebentar saja akan berlalu. Ketika peran ini sudah selesai, maka kita akan baru bisa mengatakan sebenarnya siapa yang bodoh, siapa yang bijak. Maka aku tidak sama dengan orang lain. Umumnya kita suka sekali disamakan dengan orang lain, apalagi orang hebat, orang pintar, orang berkedudukan. Tapi Lao Tzu tidak demikian. Lao Tzu mengatakan saya tidak sama dengan orang umumnya. Karena saya bisa berdiam dan mengandalkan keselarasan dengan induk semesta raya atau Tao. Jadi Lao Tzu berdiam adalah karena mengandalkan kapasitas dari roh sucinya. Pusen pumie de posing. Roh sucinya yang tidak mati, yang kekal abadi. Dan beliau tahu bahwa apapun kepintaran manusia di dunia ini, akhirnya kepintaran itu hanya kosong belaka. Karena kepintaran itu akan ditaklukkan oleh waktu, akan dikalahkan oleh waktu. Kita lihat orang yang sepintar apapun ketika masa mudanya, ketika tuanya tetap saja kehilangan kapasitasnya. Jadi waktu akan menghilangkan semuanya. Tetapi kalau seorang yang sungguh membina diri, menjalankan kehidupan ini tidak setengah-setengah, maka semakin tua itu semakin bijak. Semakin tua itu semakin bahagia. Semakin tua itu semakin leluasa. Semakin tua itu semakin mulia. Semua ini adalah pilihan hidup. Jadi Pak Hosye belajar sampai di sini tentang bab ini, bahwa kita tidak harus mengatakan bahwa kita harus sama dengan orang lain. Karena kalau kita orang Shutao, misalnya kita vegetarian saja, orang akan mengatakan, ah bodoh, daging itu enak, kenapa dia nggak mau makan? Hewan itu memang lahir untuk dimakan. Tetapi orang lain berkata demikian, kita tidak perlu membantahnya, kita tidak perlu bela diri. Karena apa? Karena dia tidak mengerti, kita harus mengasihani dia. Kalau kita terus berdebat dengan dia, nanti dia berkata-kata yang buruk semakin banyak sampai menghina dharma, maka sesungguhnya dia akan masuk ke neraka yang paling dalam. Jadi kita jangan berdebat hal ini kepada orang yang tidak meyakininya. Tetapi kalau kita menjadi teladan yang baik, kita sudah menerima manfaat yang baik dari bervegetarian, kemudian kita mengajarkan, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, berharap orang lain berusaha untuk mengertinya, kepada yang berjodoh, maka itu dinamakan kongte uliang. Jadi kita tidak umum, tidak apa-apa, kita tidak sama dengan orang lain, tidak apa-apa, tetapi sesungguhnya kita jauh lebih leluasa, kita jauh lebih bahagia, kita jauh lebih menyenangkan hidupnya, lebih bermakna hidupnya dari yang orang lain sangka. Kurang lebih seperti itulah yang ingin disampaikan kepada Lao Tzu, kepada kita, bahwa apabila kita hidup bersama dengan Tao, maka Tao akan melindungi kita. Hosye belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon para Tuhan Yang Maha Esa dan para Buddha memaafkan, memberikan pengampunan. Mohon para pandita dan para bijaksana sekalian memaklumi, memaafkan dan memberikan petunjuk. Xie xie, 各位请前。